ini no, ini sekarang good. Jumpa lagi teman-teman di channel kreatif mengenai alat pengecatan multipro electric spray gun. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal mengenai nozzle ya. Nozzle ini memang kita jualnya dalam bentuk paket ya, 0,8 dan 1 mili. Jadi seperti banyak teman-teman yang nanya, kalau mau cuman 1 mili aja atau 0,8 aja bisa nggak? Di kesempatan ini saya juga mohon maaf ya, karena memang kita produksinya sudah dalam bentuk paket. Di kesempatan ini juga saya mau nunjukin bahwa ya sudah, terima kasih ya teman-teman atas animonya, karena cukup banyak juga ini yang ini ya, yang sudah terkirim ya gitu teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas dua hal. Pertama ini mengenai masalah filter. Jadi di alat multipro ini kalau kita lihat di belakangnya ini ya, di belakangnya ada jendela ini bukanya diklik aja. Nah, di sini terdapat filter udara. Jadi ini gunanya untuk menyaring udara sebelum masuk ke dalam mesin dan disalurkan ke untuk penyemprotannya. Nah, dari pabrikan itu kita diberikannya itu seperti ini ya filternya. Jadi filternya ini terbuat dari, ini mirip-mirip kayak filter ini ya. Ini bahannya sama ya. Jadi ini dia menggunakan filter model kayak filter akuarium untuk ikan, dimana dalam pengalaman yang saya temukan pada pengecatan ya, mungkin teman-teman ada yang mengalami atau enggak, saya juga mungkin nggak tahu ya. Jadi karena dia bahannya itu berbulu-bulu gini ya, berbulu-bulu ini gampang lepas, dan jika terlepas ini maka dia akan terhisap terbawa ke angin, masuk ke sini dan akan keluar. Jadi saya ngalamin pada saat pengecatan, kok udah di ruangan yang bersih, tapi kok di permukaan cat itu seperti ada kayak cacing-cacing kecil. Ternyata setelah saya teliti, inilah dia dari apa ya, ini dari serat-serat yang lepas ini, karena dia memang ini terbuat dari serat-serat yang gampang sekali berbulu-bulu, ini gampang sekali lepas. Jadi ya untuk mengatasi itu saya juga agak pusing. Jadi saya nyari-nyari, akhirnya saya ketemu satu bahan yang menurut saya lebih bagus ya. Jadi saya sekarang pakainya gini. Ini busa spon. Ini sebenarnya ini juga busa untuk filter air juga nih. Cuman yang kualitasnya lebih bagus ya. Dimana dia ini dipres. Jadi dia cenderung tidak berbulu ya. Jadi permukaannya ini ya, kelihatan ya, nggak berbulu. Jadi ini sekarang saya pakai nih. Ini yang sudah saya pakai nih. Ini warna hitam ya. Ini udah hitam. Jadi saya pakainya ini, saya potong aja. Dia kalau kita baru beli dalam bentuk lembaran seperti ini nih, dalam bentuk lembaran. Ada jual di online kok nih. Misalnya teman-teman mau pakai yang bahan lain juga boleh, karena untuk bahan yang aslinya kalau yang begini nih, apalagi kalau nanti teman-teman ngikutin yang aslinya, pasti nanti pakainya yang seperti ini nih. Ini berbulu-bulu, ini gampang sekali copot nih bulu-bulunya nih. Jadi saya sekarang pakai ini. Ini kita tinggal gunting aja, sesuaikan dengan, ikutin aja bentuknya ini nih. Saya ikutin bentuknya ya.
dia memang lebih tebal. Tapi ini tetap apa? Maksudnya tetap dia ininya angin dia bagus. Ya. Yang kedua adalah yang sering dikeluhkan mengenai masalah tangki nih, tangki. Tangki dari Multipro ini bawaannya nih memang dia bentuknya begini ya, bentuknya ada coak-coakan begini, dan ini adalah bahan HDPE ya. Ini botol blowing ini. Jadi kalau kita lihat di dalamnya nih, di dalamnya itu dia banyak sekali posisi-posisi yang nih seperti ini ya. Cekungan-cekungan di sini ini yang memang agak sulit dibersihkan nih. Ini di parting line-nya juga nih di sambungan ini ya. Ini cenderung ada lekukan ke dalam ini, cekungan ini yang susah sekali dibersihin. Ini saya bersihinnya setengah mati nih. Ya. Jadi selain itu juga permasalahannya kan teman-teman, walaupun kemarin kalau yang beli kan sudah saya kasih sertakan dengan selang penghisap dari PU itu ya, tapi kadang-kadang juga memang agak sulit. Saya ngerti sih, ini kadang-kadang sulit untuk bisa mencapai posisi yang dia di posisi yang terendahnya, ini agak sulit menempatkannya itu loh. Jadi saya juga lihat komen ada ya teman yang minta coba dimodif botolnya nih, tabung tangkinya. Nah, dari ini kebetulan pada saat lebaran ini kan banyak yang kasih parcel untuk lebaran, kue-kue. Akhirnya saya kemarin kebetulan melihat ada satu benda nih. Ini tabung ini toples ya. Toples. Ini toples ini ada dua macam toples ini. Ini yang plastik ya, plastik bahan PET dengan ukuran dimensi volumenya 750 mili. Terus ada juga yang dari beling. Ya. Ini yang plastik. Ini yang beling nih, beling. Ya, kedengeran ya, ini beling. Ini plastik. Ini sama persis. Tutupnya sama persis. Tutupnya sama persis ini. Dratnya sama. Jadi kalau dari ini sini punya ya, saya masukin ke sini ini bisa nih. Ini sama persis. Ini juga. Nih, kita tukar-tukar sama. Jadi akhirnya saya punya ide. Terus saya cocokkan ya. Kebetulan saya cocokkan. Ya, oke ya, bentar. Bentar ya. Akhirnya saya punya ide bagaimana kalau ini bisa masuk ke sini nih, dipakai. Kalau bisa dipakai kan bagus ya. Oke, jadi sebentar dulu ya. Ini saya copotin dulu. Saya copotin. Ini ya. Dia punya ring dratnya ini saya copotin. Terus ini ya. Ini kalau kita masukin ini pas sekali nih. Nah, cuman sekarang tinggal bagaimana caranya supaya bisa dipakai nih ya. Oke. Nanti saya jelasin. Oke. Ini kita kesampingin aja ya, kita nggak pakai lagi dah. Jadi ini pertama kita ukur dulu ya. Jadi ini saya copotin dulu dia punya wedding ya. Wedding ini dia punya sealnya ini loh. Weddingnya ini kita copotin. Taruh dulu ya. Nah, jadi ini pas sekali nih. Pas sekali posisinya di sini. Cuman bagaimana dia harus bisa maksudnya dia bisa nempel dan bisa menggantung di sini dengan kuat nih. Terus bagaimana caranya supaya, nah di sini kan ada
ada dia punya sealnya nih ya. Jadi saya punya ide, jadi ini harus dibaut nih, ini mesti dibaut ke sini supaya kuat. Jadi tapi supaya ini, nah ini saya sudah bor ya. Jadi saya bor di bagian alur tempat sealnya ini loh. Jadi tempat sealnya yang aslinya ini saya bor di sini, bor 6 lubang. Ya, ini simulasi aja supaya ini ya. Ini sudah saya bor sih sebelumnya, ini simulasi, jadi saya pura-pura aja nih bor. Set ya nih ceritanya nih. Bor ya kan, di bor 6 lubang nih di sini nih. Ya kan? Nih. Bor aja 6 lubang. Nah, kalau bisa sih dengan posisi yang dibagi rata ya. Ini tadi memang sudah saya bagi rata. 1 2 3 4 5 6. Tapi di posisi tempat alurnya si ini. Jadi nanti kalau kita mau pakai yang asli lagi, ini tetap bisa dipakai karena ini nanti ditutup oleh seal, dan waktu botol standarnya dipakai lagi dia kan akan neken di sini. Nah ini nanti udah nggak bocor karena ketutup seal. Jadi untuk modif ini saya memang mikir gimana caranya supaya kita seminimal mungkin untuk ngerusak mesin ya. Tapi ini terpaksa. Cuma ini nggak apa-apa lah, karena menurut saya manfaatnya lebih banyak daripada ininya. Nah, terus bagaimana caranya supaya untuk lubang hisapnya dan lubang anginnya ini, ya kan? Nah, ini kita ukur nih di sini nih, diukur. Nah, dalam pengukuran ini di sini dia sekitar 55 mili nih, sekitar 55 mili. Jadi ini kita lubangin dengan ukuran ini. Nah, ngelobangin ini harus center ya, harus persis di tengahnya. Jadi ini memang saya sudah buatkan. Nah ini ya, dibuatkan. Kita gambarin udah 55 mili tadi, udah saya gunting tek 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 tek. Nah, ini udah jadi nih ceritanya nih ya. Ini udah jadi nih. Nah, ini lubangnya begini nih. Nih. Ya, jelas ya. Jadi kita menutup sampai di ring yang terdalam ini, ring yang dalam. Ya, ring dalam. Harus sampai ketutup sini. Nih, seperti ini. Supaya ini nanti tetap ada celah untuk seperti aslinya. Gitu loh. Nah, ini sudah kita lubangin, terus kita halusin ya, kita halusin. Ya, dibuat sehalus mungkin lah, ini harus rata, jangan sampai kasar ya. Dihalusin. Terus kemudian kita ikutin lubang yang tadi kita udah bikin. Tadi kita udah bikin ini lubangnya nih. Nah, ini ceritanya udah saya buat ya. Sudah buat. Nah, ini lubangnya sesuai dengan dia punya nih. Sesuai dengan lubang ini. Nah, kemudian supaya nggak bocor ini semua harus saya sealant. Tapi supaya sealant itu nanti gunanya untuk sebagai seal ya, sebagai seal. Tapi supaya sealant itu nggak mati di sini, nempel mati di sini, ini harus saya kasih ini dulu nih, dikasih grease, dikasih minyak lah, supaya sealant itu nanti dia akan membentuk, tapi dia nggak nempel, dia hanya kayak kita cor aja gitu ya, gitu. Itu nanti prosesnya di sealant ya. Nah, supaya dia nggak nempel ini, sekalian untuk perawatan ya, perawatan biar kulitnya juga semakin bagus, mulus, licin, halus, ya kan. Ini bukan iklan ya, saya pakai olive oil. Olive oil ini memang minyak untuk makan, untuk masak ini sebenarnya sih, gitu loh. Ya ini bercanda aja ya, tapi intinya dikasih minyak lah, dikasih minyak supaya nanti dia nggak lengket si ininya. Jadi ini semua saya kasih dulu, harus rata ya, harus rata pelan-pelan, gitu loh. Ini kita skip ya.
Nah, singkat cerita ini udah saya isi dengan silen ya. Udah saya isi dengan silen. Nah, selanjutnya ini kita taruh nih. Setelah tadi dikasih silen ya, silennya kalau bisa sih yang padat. Tadi saya sudah usahakan padat ya. Terus kita masukin ini sampai rapet, tekan sampai rapet ya, tekan sampai rapet sampai dia permukaannya semua sampai nempel nih ya, serapat mungkin. Ini nih ya, kalau kita tekan dia masih ada keluar keluar dikit, biarin aja, nanti kalau udah agak kering baru saya bersihin. Nah ya, kita baut semua 1 2 3 4 5 terakhir ya. Jadi udah, coba kita kencengin lagi, ini kayaknya kurang kenceng ini ya, lebih rapat lagi, serapat mungkin aja nih. Sengaja saya pakai bautnya ini baut yang JF ya, jadi yang ya kita kencengin ya, tujuannya supaya nanti bisa dapat permukaannya rata. Nah, kita bersihin sisa-sisanya. Ini dia nggak nempel karena tadi kan kita udah kasih minyak ya di ininya. Tapi yang penting dia ngepres supaya angin nanti pada saat ini nggak bocor. Ini sih udah jaminan nggak bocor lah. Udah begitu padat. Ini saya juga tadi ada salah nih ya. Salah miss hole, salah lubang nih. Tapi nggak usah khawatir karena di dalamnya udah terisi sama silen juga sudah ini. Nah jadi ini saya bautnya nih kepanjangan karena tadi udah kesorean, saya nggak bisa nyari lagi gitu loh. Nggak apa-apa, ini nanti tinggal saya potong aja. Saya di sini cuma mau nunjukin bahwa ya gini cara kerjanya ya. Jadi ini kalau sudah selesai nanti kering ya, ini tinggal dipasang aja nih, ininya nih, tinggal dipasang nih, set, jadi ya. Kalau mau pakai yang beling, mana tadi yang beling ya? Nah, ini ini yang beling nih. Ini yang supaya kelihatan nih. Ya, ini kaca nih. Tinggal dimasukin. Kenceng. Ini belum dipasang weddingnya ya. Nah nanti tinggal kita pasang weddingnya nih di sini. Weddingnya dipasang di sini, nanti tengah-tengahnya kita lobangin weddingnya. Ini sebagai seal untuk pinggirannya nih nanti. Gitu. Oke. Nah selanjutnya ini weddingnya ya, paddingnya atau weddingnya yang untuk sealnya ya. Jadi kita potong ya, dah jadi ya. Ini udah jadi, tinggal dimasukin, tek 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 tek. Nah rapi kan, lihat ini masih nonjol, nggak apa-apa. Ini memang karena saya tadi buru-buru cuma punyanya baut yang panjang ini ya, udahlah, besok nanti ini tak potong biar lebih rapi. Nah sekarang kita mau pakai yang ini atau pakai yang beling ya? Yang gelas ini memang lebih apa ya, lebih mungkin kalau untuk pengecatan yang thinner yang keras, yang ini memang lebih kuat ya. Ini
berat. Memang dia cukup berat. Jadi iya, lumayan berat. Kalau pakai yang plastik, nah ini enteng sekali. Terus yang plastik ini enaknya apa? Murah meriah. Jadi kalau kita beli online, kalau beli satuan tuh mahal ya. Kebanyakan yang penjual itu dia jualnya grosiran, minimal beli 6, beli setengah losin. Tadi saya juga terpaksa harus beli 6 lah, udahlah, nggak apa-apa. Ya, cantik kan? Oke, kita lihat ya. Cuman ini memang agak ketinggian dikit ya ininya ya. Agak sedikit ketinggian dikit. Jadi kalau ini kayaknya mesti diganjel dikit nih. Nah, kalau diganjel gini dia baru bisa berdiri cantik sekali nih. Ya kan? Oke, selanjutnya kita tes ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya isi air ya. Nggak banyak-banyak lah. Segini aja. Kita coba mau ngetes bisa nggak apa enggak. Saya buka agak ini aja lah ya, agak besar aja lah supaya cepet habisnya. Skip ya. Ya, muncrat airnya saya semprot di ini aja di ini udah bukan yang paling besar tapi karena halus jadi ya. Waduh, airnya kemana-mana ini. Bentar. Ya. Habis. Oke, berhasil nih. Airnya bisa habis, tinggal berapa tetes lagi. Tinggal beberapa tetes. Ya. Nah, lumayan nih. Murah meriah. Ya bagi teman-teman yang mau coba silakan, atau mungkin ada cara yang lain. Ya ini untuk ini aja ya. Kayaknya ini saya bikin permanen aja deh. Udah nggak usah pakai yang ini, udah tinggalkan aja nih. Udah nggak usah pakai ini aja. Murah. Kalau misalnya ini kan plastik. Kalau misalnya rusak tinggal ganti aja. Saya juga tadi kan udah belinya karena harus beli setengah losin, jadi masih ada 6. Ya cukup lah untuk tiap cat, misalnya warna hitam sendiri, untuk clear sendiri. Ekonomis nih. Dah bikin permanen aja. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Nih. Ya. Ini kurang bagus nih. Ini no, ini sekarang good. Oke. Gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.